Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kali ini Ibu siapkan video untuk materi yang sebenarnya akan disampaikan di pertemuan ke-7. Namun karena pertemuan ke-7 nanti akan diisi dengan UTS, maka materinya akan saya sampaikan melalui laman YouTube. Dan mohon disimak baik-baik karena penjelasan ini juga akan saya tanyakan nanti di ujian tengah semester kalian. Baik, kali ini Ibu akan langsung share. Ya. Oke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, untuk pertemuan ke-7 ini akan diisi terkait dengan pembahasan pressure, tekanan. Ya. Jadi kita juga akan di sini belajar terkait apa itu tekanan, pengaruh-pengaruh yang mungkin bisa terjadi pada suatu pengukuran tekanan, utamanya dari lingkungan, ya, efeknya serta alat-alat yang mungkin bisa digunakan untuk mengukur tekanan. Adapun di sini tekanan itu terbagi menjadi 3. Nah, ada yang tekanan secara solid, padat, atau tekanan dalam bentuk cairan atau dalam bentuk gas. Ya. Sekarang pengertian dari tekanan atau yang dalam bahasa Inggris di atas ya. Pressure is a magnitude. Ya. Besarnya gaya yang bekerja pada benda tiap satu satuan luas permukaan bidang tekan. Besarnya gaya F yang bekerja pada benda tiap satu satuan luas permukaan bidang tekan atau A. Ya. Jadi rumusnya seperti ini ya. Untuk simbol atau icon dari tekanan adalah P kecil ya, sama dengan besarnya gaya F besar terhadap luas permukaan bidang tekan atau A besar. Ya, ini rumusnya. Pada tekanan di benda cair, zat cair dapat memberikan tekanan meskipun zat cair tersebut diam di suatu tempat. Ya, tekanan yang diakibatkan oleh zat cair yang diam disebut dengan tekanan hidrostatis. Jadi walaupun air itu diam, dia sebenarnya adalah menekan ke segala arah. Ya, walaupun sebenarnya dia terlihat ya memang dia diam-diam saja gitu ya, tapi dia sebenarnya ada tekanan. Ini dalam pengukuran tekanan yang berhubungan dengan bahan cair, ya itu bisa menggunakan connected vessels atau bejana berhubungan. Bejana berhubungan apabila diisi dengan zat cair ya sejenis dan dalam keadaan seimbang atau diam, maka tinggi permukaannya akan sama dan disebut dengan asas bejana berhubungan. Ya, jadi ada bejana gitu ya. Ada bejana yang ketika memang dia dimasukkan zat cair itu pasti di keduanya itu seharusnya tingginya sama ya. Oke. Seperti ini. Jika bejana berhubungan diberi cairan yang berbeda dalam keadaan setimbangnya, maka tinggi kedua permukaan menjadi tidak sama. Ya, ini merupakan sifat-sifat fisika yang harus kalian pahami. Nah, di sini jika memang cairannya berbeda, maka jelas akan menghasilkan ketinggian yang berbeda. Oleh karenanya kita bisa menghitungnya dengan menggunakan persamaan seperti yang Anda lihat di situ, ya. Kalau memang di sini, maka untuk rumus di bejana berhubungan P1 ya, tekanan zat cair pada ya bejana pertama itu harus sama. Karena dianggapnya adalah untuk rumusan ini berasal dari cairan sejenis, tapi bisa menyelesaikan untuk cairan yang tidak sejenis. Ya, P1 sama dengan P2. Maka kalau di bejana berhubungan, rumusnya P tekanan airnya di sini karena berhubungan dengan gravitasi dan ketinggian, maka rumusnya adalah Rho massa jenis zat cair dikali dengan gaya gravitasi dikali dengan ketinggian. Nah, di sini karena memang gaya gravitasinya itu pasti sama, yaitu kurang lebih 9,8 atau 10 meter per sekon kuadrat, maka bisa dicoret G-nya. Maka untuk menyelesaikan ini berapakah beda ketinggiannya atau berapakah ketinggian untuk P1 dan sebagainya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Ya, tentunya kalau cairannya berbeda jenisnya, maka massa jenisnya juga berbeda.
Di sini juga adanya bejana berhubungan ini selanjutnya menjadi suatu terobosan yang dilakukan oleh Pascal yang menghasilkan hukum Pascal, ya, menyatakan bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, saya ulang bahwa tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, walaupun sekarang di sini ada dua luas permukaan yang berbeda, ya, tapi sebenarnya tekanannya sama. Jadi Anda bisa lihat di sini, ya, dengan ukuran perluas permukaan P1 yang kecil ini yang diberikan suatu gaya, maka seharusnya di P yang lain, tekanan di tempat yang lain juga memiliki tekanan yang sama sehingga mampu mengangkat mobil. Nah, oleh karenanya hukum Pascal tersebut mengandung rumus, ya, rumusnya P1 sama dengan P2 di mana P1 F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Di sini bukan masalah zat cairnya yang berbeda, tapi luas permukaannya yang mengakibatkan gayanya berbeda tapi tekanannya sama. Begitu, ya. Nah, ini contoh soal. Nanti UTS-nya kurang lebih akan saya beri pertanyaan seperti ini. Kalian menghitung, ya. Oke. Sekarang kita berbicara terkait dengan tekanan udara dan angin, ya. Kita sudah melewati untuk tekanan zat cair. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya kepada 1 cm persegi bidang mendatar dari permukaan bumi sampai batas atmosfer. Sebenarnya penjelasannya itu, ya. Tekanan udara adalah tekanan yang diberikan oleh udara karena beratnya kepada 1 cm persegi bidang mendatar dari permukaan bumi sampai dengan atmosfer. Ya, kita sebenarnya di sini juga ada mengandung tekanan udara. Nah, satuan tekanan udara itu adalah 1 atmosfer atau sama dengan 76 cm Hg atau sama dengan 29,92 incis Hg atau sama dengan 1,013,2 meter bar, ya, sama. Untuk sebaran vertikal, hubungan tekanan dengan tinggi sekarang. Nah, ini satuannya menggunakan satuan Amerika ya, Nak, ya. Yang menggunakan kaki atau feet, embar atau inches Hg, ya. Setiap di sini berarti 0 feet berarti ada di permukaan bumi, ya. Itu berat yang atau tekanan yang diberikan pada permukaan karena memang dia katakanlah tingginya ya memang 0, ya, katakan 0, maka di sini setiap ketinggian 0 itu naiknya adalah 1,013 itu, ya, 0 aja udah punya tekanan, nah, maksudnya begitu. Nah, setelah dia bertambah lagi 5.000 kaki gitu, ya. Nah, Anda lihat di sini ternyata semakin dia ke atas tekanannya semakin rendah, ya, tekanannya semakin rendah. Oke. Tekanan udara selalu turun dengan naiknya ketinggian. Sebagai aturan umum bahwa tekanan udara turun 1/30 kali untuk setiap naiknya 300 meter ketinggian atau 1 mm Hg setiap naik 11 meter pada atmosfer lapisan bawah. Ya, ini merupakan fenomena karena memang dalam hal ini bahkan udara pun juga punya berat, Nak. Ya, itu. Untuk sebaran horizontal, ya, di sini memang untuk tekanan udara juga mempengaruhi arah angin, ya. Kalau dalam peta ditujukan oleh garis isobar atau garis yang menghubungkan tempat-tempat pada saat yang sama mempunyai tekanan yang sama. Nah, karena efek dari tempat lintang, ya, maupun ya lintang di sini, ya, karena horizontal. Nah, di sini untuk 0 derajat khatulistiwa sama dengan 90 yang ada di kutub, di sini juga mempengaruhi faktor-faktor tekanan udara dipengaruhi oleh ini, agihan tekanan udara yang dipengaruhi oleh lintang, ya. Seperti itu pergerakannya.
ya. Ada yang melingkar di sini, ya. Atau dia memang jalan, ya. Ini. Dan tekanan udara ini juga biasanya memang dipengaruhi oleh tingkat penyinaran matahari. Ya, juga karena memang adanya tekanan udara yang berbeda mengakibatkan angin. Istilah agihan ini adalah istilah untuk yang dapat dikatakan pemberian sebenarnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi agihan atau pemberian tekanan udara sama dengan yang mempengaruhi temperatur. Kalau di peta tadi, ya, udara di permukaan, isobar biasa dibuat untuk tiap perbedaan tekanan 3 meter bar. Ya, perbedaannya tiap tempat itu 3 meter bar. Pengaruh lintang bumi melalui temperatur menghasilkan pola mintakat atau pola zone. Jadi yang tadi, yang warna-warni ini adalah namanya mintakat ya nak ya, yang ada zona-zona tertentu untuk di mana titik itu memiliki tekanan yang berbeda atau tekanan yang sama, justru dia akan mengikuti tekanan yang sama. Jadi ada polanya sendiri. Oke. Untuk sepanjang khatulistiwa, sebenarnya di sini merupakan lingkaran dengan tekanan yang rendah. Untuk daerah 25 sampai 35 derajat, ini lingkungan tekanan tinggi subtropis, ya. Di wilayah di 60 sampai 70 derajat, lingkungan tekanan rendah subpolar. Dia sudah mulai dipengaruhi oleh daerah kutub, ya. Dan daerah kutub di sini merupakan tekanan tinggi kutub, ya. Ingat, mengapa di bumi juga memang selain tekanan udaranya juga dipengaruhi oleh pergerakan bumi, ya. Pergerakan bumi itu sendiri juga karena memang dia mempat, ya, mempat pada kutub-kutubnya. Jadi memang dan dia berputar berotasi terus. Akibatnya ada gaya sentripetal yang juga dia itu mempengaruhi proses tekanan baik itu udara maupun pergerakan arah angin gitu ya. Mintakat ini juga di samping ditentukan oleh temperatur juga oleh faktor lain seperti angin. Tekanan ini juga tidak permanen, tetapi sangat dipengaruhi oleh pergerakan semu dari matahari. Ya, ingat, mungkin waktu kalian kuliah di sekolah di sekolah dasar atau di menengah pertama, ya, masih ingat dengan pergerakan semu matahari di bulan April, posisinya matahari yang menghadap ke bumi menghadap matahari itu yang di derajat keberapa. Nah, itu ada pergerakan semunya. Kalau masih atau cek di Google deh kalau sudah di luar kepala menghilang gitu ya. Agihan daratan dan lautan. Pengaruh ini sangat jelas pada lintang pertengahan, di mana pada musim dingin benua lebih dingin, khususnya di pusat-pusat tekanan tinggi, di kutub gitu ya. Pada musim panas, benua itu lebih panas dari lautan, ya. Sehingga tekanannya rendah. Nah, di sini catatan. Dengan suhu dingin, justru tekanannya tinggi. Ya. Namun di suhu panas, tekanannya rendah. Ya. Sebaliknya, lautan dipengaruhi oleh tekanan rendah pada musim dingin dan tekanan tinggi pada musim panas. Ini perbedaan antara daratan dan lautan yang harus kalian pahami. Dan sekarang, mengapa hal ini terjadi? Ya, kenapa kok daratan seperti itu, sedangkan lautan berbalik? Ya, nah ini karena memang faktor dari udara atau atmosfer atau media yang mempengaruhi wilayah tersebut. Kalau lautan adalah memang didominasi oleh air, sedangkan untuk daratan dominasinya adalah udara. Ya, udara di sini memang ketika memang justru dengan suhu yang rendah, maka partikel-partikel udara itu juga bahasanya itu dia bersifat stabil dan dia menekan. Nah, berbeda dengan ketika suhu tinggi. Ketika suhu tinggi, partikel-partikel udara bergerak bebas, ya, karena memang tekanannya rendah seperti itu. Oke, sekarang pengaruh ini terlihat pada Atlantik Utara. Atlantik. Udara Atlantik di bawah pengaruh tekanan tinggi pada musim panas dan tekanan rendah pada musim dingin. Ini juga dipengaruhi oleh itu, lautannya maksudnya ya. Belahan bumi selatan lebih homogen, tidak menunjukkan adanya perbedaan musiman yang besar. Sedangkan untuk isobar pada lokasi atau wilayah 40 sampai 70 derajat lintang selatan hampir sejajar dengan garis lintang. Hal ini disebabkan pengaruh sebaran lautan dan daratan yang kecil. Untuk variasi tekanan udara,
Perubahan harian tekanan udara menunjukkan ada 2 kali maksimum dan 2 kali minimum. Ya, ini jam-jamnya. Ini jam-jamnya. Jadi sebenarnya semua sudah ilmu ini sudah mulai banyak ya, sudah banyak pengukuran sehingga bahkan untuk beberapa peralatan ya yang memang ditempatkan di luar mesin atau instrumen apapun itu sebenarnya mereka juga untuk testingnya, ujinya adalah dia coba di luar. Dia coba di luar, kemudian dia cek dengan tekanan udara yang berbeda setiap jamnya. Ini dia masih bisa berfungsi atau tidak, begitu. Ya, jadi itu fungsinya. Di sini angin merupakan pergerakan udara arah horizontal ya atau hampir horizontal. Ya, sebenarnya dia mengalir ini ya. Atau memang hampir mengalir horizontal gitu ya. Nah, di sini memang angin itu bergerak karena perbedaan tekanan ya, sekali lagi. Nah, ini ketika tekanan rendah, lihat di sini bagaimana aliran anginnya terjadi. Pergerakannya seperti apa. Kalau dingin, partikel-partikelnya mampat, nah, sehingga tekanannya tinggi. Angin selalu bertiup dari tempat tekanan tinggi ke tekanan rendah. Angin diberi nama berdasarkan arah dari mana angin bertiup. Arah angin juga mengikuti hukum Weis-Bellot. Di belahan bumi utara, angin membelok ke kanan, di selatan angin membelok ke kiri. Penyimpangan ini disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya. Kekuatan penyimpangan ini disebut kekuatan Coriolis. Nah, ini untuk mengingatkan kalian, ada gaya Coriolis. Nah, itu ya. Nah, ini adalah pergerakan angin, ya, pergerakan angin karena memang faktor dari rotasi bumi. Oke. Oke, di sini juga ada pengaruh Coriolis tidak merubah kecepatan angin, tetapi hanya arah angin. Makin cepat pergerakan angin dan makin ke utara selatan dari khatulistiwa, makin besar kekuatan penyimpangan angin. Coriolis O ini ada di khatulistiwa dan maksimumnya di kutub. O itu artinya 0 maksudnya ya. Oke. Bagaimana jika memang ada suatu kondisi turbulensi, yaitu gerakan udara yang dekat dengan permukaan tanah dan tidak teratur? Ini disebabkan oleh gesekan antara udara dan permukaan tanah yang menghasilkan gerakan-gerakan kecil. Oke, sebentar. Oke, mohon maaf. Oke, lanjut. Kecepatan angin di sini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Oke, mohon maaf tadi yang turbulensi ya. Mengapa kok itu terjadi? Disebabkan oleh adanya gesekan antar udara. Jadi udara yang mungkin dari utara bertemu dengan udara yang ada di selatan, kanan kiri, hingga dia bertabrakan dan terjadi gesekan turbulensi. Kecepatan angin dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu bisa jadi karena gradien tekanan horizontal, letak geografis, ya. Kemudian ketinggian tempat dan waktu. Ingat tadi, di mana ada waktu-waktu tertentu tekanan itu berubah menjadi maksimum atau minimum. Ya. Dan sekali lagi itu tergantung dari letak geografis ya nak ya. Oke, lanjut. Sekarang bagaimana cara untuk mengetahui kecepatan angin? Ada skalanya enggak? Ada, ya. Menggunakan skala Beaufort. Berikut adalah kecepatan angin. Maaf ya saya ketik. Kecepatan angin di mana masing-masing ini mempengaruhi ada cara pembacaannya. Ya. Skalanya berapa? Anda bisa baca sendiri, nanti akan saya share di Google Classroom. Oke. Bagaimana dengan yang namanya, ini ya perbedaannya Anda lihat di sini. Ada beberapa istilah. Nah, istilah ini memang biasanya karena memang banyak terjadi justru di wilayah subtropis ya nak ya, karena memang tadi ingat di letak lintang 25 sampai 35 itu tekanan tinggi subtropis. Nah, hal ini yang sering mengakibatkan adanya hurricane, storm atau badai-badai angin itu ya. Itu di wilayah itu, nah umumnya kebanyakan di wilayah itu, yaitu wilayah-wilayah subtropis. Makanya kalau kalian nonton film Hollywood ya, itu sering ada beberapa kasus fenomena alam yang badai seperti itu. Memang karena memang tempatnya di situ, nah tempat yang umum terjadi adanya badai tadi itu karena itu letak geografis. Nah sekarang untuk kepadatan udara dan tekanan. Udara tidak terdistribusi merata di permukaan bumi.
Di suatu area dengan udara tipis atau jarang, tekanan udara permukaan juga rendah. Sementara di area dengan udara tebal, tekanan di permukaannya juga tinggi. Udara bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah, ya yang tadi. Meskipun demikian, masih ada faktor penting di mana ada pergerakan angin tadi yang karena gaya Coriolis. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk tekanan udara, maka rumusnya adalah massa udara dikalikan gaya gravitasi per luasan. Di sini, karena memang suatu tempat berbeda letak geografis juga akan berbeda tekanan, maka ada perhitungan hubungan perubahan tekanan atau delta P dengan perubahan ketebalan lapisan udara. Ya, bahkan setiap tingkat ketinggian tertentu, maka lapisan udaranya juga berbeda karena tadi, ya, karena memang jenjangnya memang juga berbeda. Bahkan setiap ketinggian tertentu pun dengan udaranya juga ada yang memang tidak merata tadi. Menggunakan rumus, ya, delta P, ya, sama dengan min R G dz, ya, atau delta Z. Nah, sekarang R itu apa ya? R itu adalah untuk pergerakannya, ya, untuk pergerakannya. Oke. Sekarang tekanan udara sebagai unsur dan pengendali iklim. Tekanan udara mempengaruhi perubahan kecepatan angin. Angin berperan langsung terhadap evapotranspirasi, suhu udara, dan presipitasi atau hujan. Tekanan udara sebagai pengendali iklim juga, yaitu daerah subtropis berperan sangat besar, ya. Kalau di daerah tropis berperan kecil, bahkan tidak nyata. Bagaimana tekanan udara bisa mengendalikan iklim. Penyebab perubahan dan perbedaan tekanan udara sekarang ada faktor termal, ya, ada kerapatan R yang tadi memang rapat tidaknya itu bergantung dari gayanya, ya, gaya Coriolis tadi. Jadi, dan massa udara bervariasi dengan suhu. Udara yang mendapat pemanasan atau suhu bertambah, ya, ada volume bertambah, kerapatan berkurang, maka massa berkurang sehingga tekanan udara berkurang. Ya, sekali lagi, udara yang mendapat pemanasan berarti suhunya bertambah, maka volumenya bertambah, ya. Kerapatannya berkurang, volumenya bertambah karena dia mengembang, ya, Nak, ya. Kerapatannya berkurang, ya, berkurang. Masanya juga ikut berkurang karena dia mengembang, ya, sehingga tekanan udara juga ikut berkurang. Kalau untuk faktor dinamik bisa karena gaya Coriolis maupun gaya gesek. Ini yang mempengaruhi juga bagaimana kerapatan itu bisa mengecil atau membesar, ya. Sekarang distribusi tekanan udara untuk vertikal, ya, untuk vertikal atmosfer lapisan bawah memiliki kerapatan lebih besar, ya, dan semakin ke atas seperti tadi kerapatan juga mempengaruhi tekanan udara. Semakin ke atas tadi dengan penambahan setiap 300 meter dia juga akan berkurang, ya. Makin ke atas menjauhi bumi tekanan udara makin rendah. Hubungan kerapatan suhu dan tekanan udara menggunakan rumusan PV sama dengan nRT. Ya, penjelasannya ada di bawah. Untuk gas yang dominan di udara yang paling banyak sebenarnya bukan oksigen, ya, Nak, ya, tapi nitrogen sebesar 80%. Dan untuk oksigen hanya 20%. Ya, Nak, ya. Dan tahu ya, penyumbang terbesar oksigen di dunia adalah plankton. Oke, di sini ini adalah bagaimana perhitungan, ya, bagaimana menghitung berapa sih kisarannya untuk tekanan yang ada di tekanan udara yang ada di bumi itu, ya. Sebenarnya misalkan N-nya berapa, O-nya berapa. Nah, ini perhitungannya, Nak. Ya, ini perhitungannya. Tahu dong, ya. 14 ini apa, Bu? 16 ini apa, Bu? 14 ini adalah massa atom relatif untuk nitrogen, sedangkan 16 ini adalah massa atom relatif untuk oksigen. M ini adalah massa untuk masing-masing. Karena memang diminta tadi adalah bagaimana jika massa udara, nah tadi karena massa udara didominasi oleh nitrogen dan oksigen, jadi dikatakan bahwa anggaplah yang ada itu yang didominasi adalah kedua atom ini, walaupun sebenarnya ada gas-gas lain gitu, ya. Ini sederhana bagaimana cara menghitung.
Nah, ini ya. Ini juga merupakan bahan yang mungkin bisa kalian bawa ketika nanti kalian KKN. Ya, suatu saat kalian KKN, pandemi sudah mulai benar-benar berkurang, amin gitu ya. Kemudian di sini bagaimana kalian bisa menjelaskan angin laut itu apa? Ya, angin darat itu apa? Kita tahu dulu waktu kita sekolah di sekolah dasar gitu ya. Kalau nelayan pulangnya pasti siang hari atau malam hari gitu ya. Pastinya adalah, nah ini ilustrasinya. Justru dengan adanya sinar matahari yang panas, dia akan memuaikan udara yang ada di permukaan laut, yang umumnya adalah bersuhu dingin atau bertekanan tinggi, ya, sehingga adanya perbedaan tekanan tersebut mengakibatkan udara dingin bergerak, tekanannya bergerak dari tekanan tinggi atau udara dingin ke wilayah darat yang justru bertekanan rendah karena dia panas, gitu ceritanya. Ya. Nah, ini untuk yang malam hari ya, seperti itu. Bagaimana dengan angin lembah? Nah, ini kalau angin lembah, lihat panahnya di sini, Nak. Bagaimana sebuah gunung itu ya, dia juga ada yang mengarah yang namanya itu bisa bergerak ke kanan maupun ke kiri. Ya. Karena memang ada wilayah yang tidak tersinari daratannya, jadi dia tidak merasakan dingin, ya. Jadi ada yang memang dinginnya tadi memang dia mengarah, tekanan tingginya mengarah ke tekanan yang lebih rendah, gitu. Dia ininya mengarah ke mana itu? Mengarah ke di mana kondisi panas terjadi, bahasanya begitu. Kalau malam, kalau malam itu justru yang udara dinginnya ya, udara dingin dari lingkungan daratan tuh dia mulai mempengaruhi yang ada di daerah gunung. Nah, ini ya seperti ini arahnya. Kalau di ujung di bagian atas karena memang tidak bisa menyimpan suhu tinggi pada siang hari, maka yang terjadi di sana adalah ada pergerakan yang searah ya. Berbeda dengan yang di bawah, mungkin masih ada yang menyimpan panas. Oke. Ini ada istilah angin pasat ya. Angin pasat ada angin pertemuan, ya. Walaupun di sini sama-sama di siang hari. Oke. Ini kan ada pengaruh di lintang, ya. Lintang di atas 0 derajat, ya. Di antara 25, 30 ini yang mempengaruhi adanya angin pasat untuk di wilayah tropis. Bagaimana dengan angin muson? Nah, angin muson ini yang mengakibatkan, kalau muson timur mengakibatkan musim kemarau, angin muson barat mengakibatkan musim penghujan. Nah, bagaimana terjadi? Ini juga karena gerakan semu matahari. Oke, ada juga angin siklon, ya. Angin siklon ini belahan utara dan belahan selatan yang ada di permukaan bumi. Pergerakan ini juga bisa dipengaruhi oleh gerakan rotasi bumi dan juga gerakan gaya Coriolis. Nah, bagaimana dengan tekanan zat padat sekarang? Oke, Anda lihat di sini ya ilustrasinya. Oke, kita lanjutkan. Tekanan zat padat, perhatikan perbedaan paku A dan paku B. Ya, Anda lihat di situ yang bagian bawahnya. Setelah paku B menerima gaya, apa yang terjadi? Pasti langsung masuk ke dalam balok kayu ya. Bagaimana dengan paku A? Nah, pasti mungkin dengan kalau dengan gaya yang sama, ya dengan gaya yang sama mungkin tidak masuk, mungkin malah bengkong, ya. Oke, kita lihat. Nah, makanya ini yang mengakibatkan bagaimana caranya kita lebih mengefektifkan gaya, ya, dengan cara mengubah luas permukaan yang dikenai oleh gaya tersebut. Ya, makanya itu prinsip pembuatan paku itu begitu, Nak. Nah, ini adalah gaya satuan luas bidang tekan tadi yang Ibu jelaskan ya sebelumnya ya, bagaimana fungsi gaya itu terjadi. Oke. Ini contoh soalnya, dan mungkin ini nanti juga akan saya keluarkan. Jadi sederhana saja kok, Nak.
hanya untuk mengaplikasikan rumus P sama dengan F per A. Ya, gitu. Bu, oke, enggak biji. Bu, ini tadi kok tekanan kok pakai W nih. Mohon maaf ini ada saya salah ketik ini ya, bukan W tapi F. Kalau W itu berat. Oke. Nah, sekarang perhatikan gambar tekanan zat padat kecil terjadi pada gambar mana? Tekanan zat padat terkecil, P terkecil. Gampang saja, Nak. Ya, gampang saja. P terkecil ya itu bisa kalian simulasikan dengan menggunakan rumus sebenarnya. Luas permukaan pastinya berarti yang bawah ya kan. Luas permukaan yang bawah ini kita hitung mana yang kiranya justru jika pembagi semakin besar maka pastinya tekanan semakin kecil. Itu intinya. Kemudian balok juga di sini ya. Ya, ini juga nanti ini merupakan bentuk soal cerita ya yang bisa kalian kerjakan nanti di UTS nanti. Oke. Nah, kalau di industri ada alat ukur tekanan, ya, beberapa jenis pengukuran tekanan yang sering digunakan di dalam industri proses dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada manometer kolom cairan, ada Bourdon tube, ada diaphragm pressure gauge, ada Billups element. Jadi ada 4 alat ukur di industri, ya. Untuk YouTube, ya, bukan YouTube yang laman tempat kita melihat konten ya. Ini adalah alat di mana prinsip kerjanya alat ukur tekanan ini terdiri dari air atau air raksa di dalam suatu alat yang berbentuk U dan umumnya digunakan untuk mengukur tekanan gas. Salah satu ujung dari tabung U dihubungkan ke bidang tekanan yang tidak diketahui berapa tekanannya dan justru akan kita hitung, dan ujung yang lain dihubungkan dengan sumber tekanan acuan. Standarnya umumnya adalah tekanan atmosfer seperti ini ya Nak ya. U-shape ini. Oke. Nah, YouTube ini dengan membandingkan level dari cairan pada kedua sisi dari tabung, maka tekanan tidak diketahui dapat diperoleh dari ilmu keseimbangan cairan atau fluid statik ya. Tadi. Spesifikasi umum untuk tabung U adalah manometer standar yang digunakan untuk pengukuran tekanan Gauss, tekanan ruang hampa, perbedaan tekanan baik di dalam industri maupun dalam laboratorium di mana ketelitian tertentu diperlukan. Alat ukur ini tersedia dalam jenis pemasangan wall mounted dan stand mounted dengan range pengukuran 0 sampai 3000 mm Hg atau WC. Ya. Kelebihannya kalau untuk YouTube biaya pengadaan awal rendah, jadi murah, sederhana dan handal. Akurasi dan sensitivitas juga tinggi sesuai untuk aplikasi low pressure dan low differential pressure. Jadi jika memang tekanannya perbedaannya tidak terlalu berbeda jauh maupun tekanannya rendah, itu bisa menggunakan YouTube. Kekurangannya di sini dynamic response rate-nya rendah, tidak bisa digunakan dalam lingkungan tanpa bobot. Jadi harus benar-benar yang ada bobotnya jelas, tidak ada proteksi of range ya. Cairan dalam tabung U harus tidak saling bercampur. Jadi sifatnya harus benar-benar berbeda dengan cairan yang diukur ya. Dapat terjadi kontaminasi antara air raksa dengan air ini, terutama pada pengukuran tekanan yang rendah. Itu. Sekarang yang kedua ada Bourdon tube. Fungsinya di sini adalah alat ukur tekanan non liquid, tidak ada cairan. Alat ukur ini secara luas digunakan di dalam industri proses untuk mengukur tekanan statis. Ya, prinsip kerjanya tekanan dipandu ke dalam suatu tabung. Ya, tekanannya memang dimasukkan dalam tabung. Perbedaan tekanan di dalam dan di luar tabung Bourdon akan menyebabkan perubahan bentuk penampang. Perubahan bentuk penampang akan diikuti perubahan bentuk arah panjang tabung, di mana perubahan panjang tabung akan dikonversikan menjadi gerakan jarum penunjuk pada skala. Ya, jadi memang di sini sistemnya ada skala jarum. Ya, ketika memang dia dimasukkan untuk mengetahui tekanannya berapa, nah jarumnya ini bergeraknya adalah dengan cara seperti ini. Adanya perubahan tekanan sehingga mengakibatkan perubahan penampang yang menggerakkan jarum pada skala. Ada 3 tipe tabung Bourdon, yaitu tipe C,
Ya, tipe C ini bentuknya ada spiral dan helical. Itu bisa range-nya 15 sampai 1000 dengan akurasi 0,1 sampai 5. Nah, seperti ini, nah. Ya, Gordon C. Ya. Kalau untuk spiral, ya ini luas penampangnya ini yang mengakibatkan dia menggerakkan skala. Oke. Helical, nah helical ini ya kan dia bentuknya memang bukan hanya spiral lagi ya. Spiral itu bedanya di sini ada kalian lihat di sini. Kalau spiral itu dibentuknya seperti obat nyamuk gitu ya. Tapi kalau untuk helical dia justru seperti maaf. Nah, ini skematik untuk helical itu seperti ini, nah ya. Nah, tekanan yang berbeda ini, tekanan yang berbeda ini justru akan mengakibatkan dia memanjang atau dia memampat ini, luas penampang ini yang akan mempengaruhi atau menggerakkan jarum. Oke, kelebihannya biaya pengadaannya murah, konstruksinya sederhana, dapat dikalibrasi dengan mudah, tersedia berbagai macam range, ya termasuk range yang sangat tinggi sekalipun. Kekurangannya dia justru peka terhadap goncangan apapun. Ada tekanan berubah sedikit, dia berubah skala. Mempunyai sifat histeristis, ya jadi memang harus benar-benar disiapkan betul. Kalau memang tekanannya, jadi kita harus punya acuan, nah ya, dengan alat yang sama gitu. Yang satunya nggak diketahui tekanan, yang satu sudah tahu tekanan. Jadi apa namanya perbedaannya itu nanti kalau nggak ada standarnya, ada histerisis, ada orang yang melihat berbeda, tempat berbeda, hasil berbeda justru. Ketinggian berbeda, berbeda hasilnya nanti. Akurasinya juga cukup sedang. Nah, sekarang ada diafragma pressure gauge. Fungsinya di sini adalah menggunakan prinsip perubahan bentuk yang elastis atau elastic formation dari suatu diafragma atau membran untuk mengukur keperbedaan suatu tekanan yang diketahui dengan suatu tekanan acuan. Jadi tetap untuk bisa mengetahui tekanan dimanapun dengan beberapa alat tersebut, baik manometer maupun Borden maupun diafragma, itu standarnya adalah dengan membedakan dengan tekanan acuan. Ya, prinsip kerjanya dari bentuk diafragma pressure gauge terdiri dari kapsul yang dibagi oleh suatu sekat rongga atau diafragma. Ya. Kemudian di sini diafragma akan terbuka ya karena tekanan target, dan di sisi lain dihubungkan dengan tekanan yang diketahui. Jadi beda tekanan. Nah, seperti ini. Ya, diafragmanya yang ini ya, Nak ya. Nah, ketika ada tekanan masuk, ya, kemudian ada tekanan referensi. Jadi di sini ada tekanan masuk atau tekanan referensi. Di sini nanti ada membran ini atau diafragma ini, nanti ini akan bergerak seperti apa? Lihat di sini. Nah, contohnya di sini. Perhitungannya bagaimana? Px dikurangi dengan Pref. Nah, ini untuk mengetahui berapa besar tekanan. Spesifikasi umumnya, range normal untuk diafragma elemen mulai dari vakum hingga sampai 200 psi, ya. Kemudian akurasinya setengah sampai 1/4. Full span, aman, tidak ada perbedaan jarak yang jauh untuk pembacaan skala, maksudnya begitu. Nah, bagaimana dengan diafragma pressure gauge? Ya, di sini Anda lihat di sini ya, ada convex diafragma kapsul. Jadi bentuknya memang ada kapsul begitu. Ya. Ketika dia memang ada tekanan, ya, ketika dia ada tekanan, pergerakannya bagaimana motionnya? Dia bentuknya ini normalnya, kalau kemudian dia mendapatkan tekanan dia akan menjauh, merapat. Ya, seperti ini. Atau jika memang dia tekanannya mungkin rendah, mungkin juga tidak terlalu berubah banyak, makanya kenapa akurasinya cukup sedang. Oke. Walaupun memang pada dasarnya di sini untuk bisa mempengaruhi akurasi baik atau tidak, ya, di sini memang perlu adanya diafragma ini diafragma bentuk yang mirip seperti spiral ya, Nak ya. Semakin banyak diafragmanya, justru dia ini bentuk apa namanya? Tingkat keakuratannya dapat dikatakan baik, ya. Oke. Ada lagi yang below elements. Fungsinya di sini bisa biasanya digunakan sebagai elemen penerima
pneumatic recorders, indikator dan controller, serta unit differential pressure untuk pengukuran aliran. Nah, kalau ini memang bisa digunakan untuk tekanan yang bersifat mengalir, gitu ya. Prinsip kerjanya didasarkan pada perubahan volume dari elemen below sehingga diperoleh hubungan linear antara tekanan dan simpangan. Oke. Spesifikasi umum sebagian besar below elemen digunakan untuk pengukuran tekanan rendah, baik absolut yang mutlak maupun yang relatif, dan tekanan diferensial. Beroperasi untuk tekanan vakum bahkan sampai 0 sampai 400 psi. Ya, kebanyakan aplikasi dalam range inch untuk H2O hingga 30 sampai 40. Namun, unit tersedia dalam range di sini 0 sampai 2000. Ya. Ketelitiannya bisa mencapai kurang lebih 0,5%. Nah, below elemen seperti ini, ya. Kelebihannya, biaya pengadaannya memang cukup murah, konstruksi kuat, dapat digunakan tekanan rendah dan menengah, dapat digunakan untuk mengukur tekanan absolut. Tadi, kekurangannya di sini memerlukan kompensasi temperatur, tidak dapat digunakan untuk mengukur tekanan yang tinggi, berarti memang difokuskan untuk tekanan rendah, mempunyai histeresis dan drift yang besar, tidak cocok untuk mengukur tekanan yang dinamis atau berubah setiap saat. Nah, ada lagi peralatan, namanya McLeod gauge, merupakan sebuah alat ukur tekanan yang ditujukan untuk mengukur tekanan rendah. Kebanyakan ini memang tekanan rendah ya, Nak, ya, yang digunakan. Ya. Tekanan yang diukur pada umumnya di bawah 10 sampai 4 torr, ya, digunakan untuk kalibrator alat untuk tekanan vakum. Oke. Ini contoh untuk alatnya, McLeod gauge-nya. Alat ini menggunakan prinsip kerja berupa beda ketinggian pada kedua kaki tabung. Ya, ini, ya. Oke, sekarang adanya perbedaan ketinggian, ya, gas atau gas yang terperangkap di dalamnya dan sisa ketinggian yang tidak diisi. Mohon maaf, ini gasnya, ini cairannya. Ya, di sini tekanannya dapat dihitung. Ya, Nak, ya. Gitu. Yang berwarna ini adalah cairan merkuri. Ya. Yang tidak diisi ini adalah gasnya. Ketinggian gas ini yang dihitung. Setelah diketahui perbedaan tinggi, kemudian dimasukkan di mana ada persamaan ketinggian. Nah, kalau cairan, ingat, kalau untuk cair kita menggunakan prinsip seperti bejana berhubungan, ya, PGH. Oke. Kelebihan dari McLeod gauge tidak bergantung pada komposisi gas, mau gasnya berbeda, mau apa, tidak peduli, yang penting karena memang di sini ketinggian cairan raksanya yang diperhitungkan. Sebagai referensi standar kalibrasi, tidak diperlukan koreksi saat pengukuran. Ya, karena memang sudah sistemnya sistem tertutup biasanya nih, Nak, bahkan untuk tingkat koreksinya tidak perlu. Kekurangannya di sini kadang gas yang diukur harus mengikuti hukum Boyle, ya. Berarti memang gas terpilih yang hanya boleh digunakan di peralatan tersebut, hanya mengukur basis sampling, tidak dapat memberikan output yang berkelanjutan atau continuous output. Jadi hanya sekali digunakan selesai, ya. Tidak bisa secara dinamis yang berubah secara terus-menerus. Demikian materi yang Ibu jelaskan terkait dengan instrumen-instrumen yang berhubungan dengan pengukuran tekanan, baik untuk lingkungan yang mempengaruhi, ya, mulai dari ketinggian yang mempengaruhi kerapatan, juga ada gaya Coriolis juga yang mempengaruhi kerapatan, maupun pergerakan dari arah gaya atau arah angin tadi sampai dengan beberapa peralatan, ya, yang di akhir yang bisa digunakan untuk proses pengukuran tekanan di industri. Demikian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mendapatkan, mungkin Ibu hanya sedikit, mungkin kalian bisa banyak membaca terkait dengan beberapa peralatan yang berhubungan dengan tekanan. Ya, terima kasih banyak. Kita bisa sharing nanti melalui bisa di Google Classroom untuk beberapa pertanyaan. Ya, oke. Terima kasih, Ibu akhiri. Selamat pagi semuanya.